Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa seperti yang biasa dibaca di Majlis Alih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inni asta'inuka wa as'aluka an taj'alani min ibadika sholihin. Allahumma wafiqni li ta'atika wa ittiba'i rasulika wal birri biwalidayya wa husni talaqqi min masyaikhi. Allahumma ij'alni minal hukamai al-muzawwadina bil ilmi mal istiqamati fi ibadatika wa husni syukri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwan-ikhwan semua, hari ini kita mengaji Khulasah Nurul Yakin ya. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kita untuk memanfaatkan sisa-sisa umur kita untuk mengaji ya. Kita mulai dari mukaddimah ya. Kitab Khulasah Nurul Yakin jilid 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira wa la tuti'il kafirina wal munafiqina wa da'adahum wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi Nabi Muhammad SAW, inna sesungguhnya kami arsalnaka telah mengutusmu syahidan sebagai saksi, wa mubasyiran dan sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhiran dan sebagai pemberi kabar peringatan, wa da'iyan ilallah biizni dan sebagai penyuruh kepada agama Allah dengan izinnya, wa sirajan munira dan sebagai pelita yang menerangi, wa basyiril mu'minina dan berilah kabar orang-orang beriman, bi anna lahum bahwasanya untuk mereka minallahi dari Allah fadlan kabira ada karunia yang sangat besar, wala tuti'il kafirina dan jangan engkau mentaati orang-orang kafir, wal munafikin dan orang munafik, wada'adzahum biarkan gangguan mereka, wa tawakkal 'alallah dan berserah dirilah kepada Allah, wa kafa billahi wakila dan cukup Allah sebagai sebaik-baiknya pelindung. Ya. Ayat ini, beberapa ayat ini sebagai petunjuk bahwa tugas Rasulullah SAW itu ada 7. Satu sebagai saksi ya. Saksi baik di dunia maupun di akhirat, di mana di dunia ada orang-orang yang menerima dakwahnya dan ada orang-orang yang tidak menerima dakwahnya. Nah, termasuk juga nanti di akhirat begitu. Beliau sebagai saksi. Basyiran, pemberi kabar gembira dengan orang-orang yang mengikuti ajarannya, dengan wanaziron sebagai memberi kabar peringatan kepada orang-orang yang tidak taat ya. Bahwa mereka akan mendapatkan ancaman dalam bentuk siksa. Wada'iyan ilallah menjadi yang ke-1, 2, 3, yang ke-4 sebagai penyuruh untuk untuk memeluk agama Allah biiznihi dengan izinnya. Wasirajan dan sebagai siraj, pelita. Nah, kenapa pelita bukan matahari gitu? Sebab pelita itu cahayanya menerangi tapi tidak menyilaukan. Gitu. Berbeda dengan matahari, bercahaya tapi menyilaukan. Artinya apa? Bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu jelas, gamblang dan mudah. Gitu. Nah, itu yang 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-6 sebagai pemberi kabar gembira kepada orang beriman, bahwa orang beriman itu ya akan mendapat karunia yang sangat besar dari sisi Allah. Yang berikutnya, katakanlah jangan taat kepada orang kafir yang enggan menerima ajarannya dan orang munafik yang mendua. Begitu. Berikutnya, inna fatahna laka fatam mubina. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.
liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, agar Allah mengampunimu ma taqaddama, apa saja yang telah lalu, apa saja yang akan datang, min dzambika dari dosamu, wa ma ta'akhkhara, dan apa-apa yang telah akan datang. Wa yutimma ni'matahu, dan dia menyempurnakan nikmatnya kepadamu, wa yahdiyaka siratan mustaqim, dan memberikan hidayah, petunjuk kepadamu jalan yang lurus. Ya. Fatham mubina, kemenangan yang nyata. Ya, kemenangan yang nyata di sini menurut para ahli tafsir maksudnya adalah perjanjian Hudaibiyah. Begitu. Sebab dari perjanjian Hudaibiyah ini kemudian berikutnya jadi pembebasan kota Mekah, begitu. Nah, jadi awalnya Fathah Mubina ini adalah tadi perjanjian Hudaibiyah. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama dzambika wa ma ta'akhkhar. Nah, min dzambik ya. Dzam untuk Rasulullah SAW ini berbeda dengan dzam dengan kita manusia biasa, gitu ya. Kita percaya dan kita meyakini bagian dari akidah bahwa Rasulullah SAW itu maksum, ya, terbebas dari dosa-dosa apa yang kecil maupun yang besar. Jadi di sini zam ini artinya apa? Meninggalkan hal yang lebih utama, gitu. Jadi Rasulullah SAW itu zamnya tuh di sana, gitu, bukan dalam pengertian dosa seperti kita. Sebab ada istilah kan, kebaikan orang-orang abror itu adalah kesalahan orang-orang yang muqarrabin, kan begitu. Nah, itu di sana. Wa yutimma ni'matahu 'alaika, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dalam bentuk tadi, ya tadi kemenangan Fathu Makkah. Wa yahdika siratan mustaqim, itu jelas. Alhamdulillahillazi anzala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menurunkan kepadanya hambanya Alkitab, Al-Quran. Wa lam yaj'al lahu iwaja, dan Allah tidak menjadikan dalam Al-Quran itu hal-hal yang bengkok. Qayyima, bahkan di dalamnya penuh dengan hal-hal yang lurus. Ya, kita lihat tiga potongan dari 3 surat ini, ya, sebagai semangat untuk belajar tarikh, ya. Karena memang pada dasarnya sejarah itu adalah saksi juga, gitu ya. Kita melihat dari perjalanan sejarah, ya, jatuh bangunnya sebuah bangsa, jatuh bangunnya sebuah kaum, begitu. Ya, di dalamnya jadikan pelajaran untuk kita, gitu ya, yang masih eksis di dunia ini. Kita lihat bahwa dalam konteks sejarah, bahwa sejarah itu selalu mengulang dirinya, gitu. Nah, disitulah kita bercermin. Sejarah yang terbaik adalah perjalanan Rasulullah SAW. Ya, kalau kita lihat, ya, teks terakhir, ya, ayat potongan terakhir itu dari surah Al-Kahfi. Kenapa di situ Al-Quran? Karena memang Al-Quran ini adalah seperti kata Rasulullah, dengan Al-Quran ini sebuah kaum bisa naik, dengan Al-Quran ini sebuah kaum bisa jatuh, gitu. Jadi jelas kita belajar tarikh ini, kita bisa menghitung, ya, perjalanan kita ini, ya, apakah perjalanan kita ini sampai fase mana dan sebagainya, sehingga memang orang-orang yang belajar tarikh, sejarah itu sebetulnya tidak perlu gampang menghadapi situasi perjalanan hidup ini. Karena apa? Karena perjalanan sejarah manusia itu hampir sama, begitu perjalanannya, gitu. Tinggal kita lihat kondisi begini kenapa, ya, terus ada nggak pada masa lalu perjalanan yang seperti itu. Nah, terus pada masa lalu itu obatnya apa? Nah, itu biasa obatnya hampir sama, begitu, ya. Itu apa kuncinya? Kembali kepada Al-Quran, gitu. Sebab kata Rasulullah kuncinya itu tadi, ya, di Al-Quran. Dengan Al-Quran sebuah kaum bisa naik, sebuah kaum bisa jatuh. Kita lanjutkan.